Swastiastu. Halo, perkenalkan saya Putra Abda Ursula, mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Universitas Penjasakti Singaraja. Kali ini saya mau membahas sebuah topik mengenai transformasi pendidikan demokrasi melalui pendekatan bimbingan konseling di era global. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, di sini ada mind map dari judul Transformasi Pendidikan Demokrasi melalui pendekatan bimbingan konseling di era global. Pusat dari mind map ini adalah pendidikan demokrasi. Pada cabang yang pertama ada bimbingan konseling. Yang akan dibahas adalah definisi, tujuan, dan pendekatannya. Kemudian di cabang yang kedua ada transformasi pendidikan demokrasi yang membahas mengenai pentingnya transformasi di era global, peran bimbingan konseling dalam transformasi, dan pendidikan inklusif. Kemudian yang ketiga ada pendekatan BK, bimbingan konseling di era global, yang membahas mengenai pendekatan inklusif, pendekatan partisipatif, dan pendekatan kolaboratif. Selanjutnya, ada dampak pendekatan bimbingan konseling dalam pendidikan demokrasi yang akan membahas mengenai peningkatan kesadaran sosial, pengembangan karakter demokratis, dan meningkatkan partisipasi siswa. Nah, yang terakhir ada tantangan implementasi. Di sini yang akan dibahas yaitu hambatan dari sistem pendidikan tradisional, pengaruh globalisasi dan teknologi, serta kurangnya dukungan masyarakat dan pemerintah. Di tengah globalisasi yang terus berkembang, tantangan dalam dunia pendidikan semakin kompleks. Salah satunya adalah bagaimana pendidikan dapat menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Disinilah peran bimbingan konseling menjadi sangat strategis, terutama dalam transformasi pendidikan demokrasi di sekolah. Pendidikan demokrasi bukan hanya tentang pengajaran teori-teori pemerintahan atau hak-hak politik, tetapi juga tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti penghargaan terhadap perbedaan, partisipasi aktif, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Artikel ini akan membahas bagaimana pendekatan bimbingan konseling dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mendukung transformasi pendidikan demokrasi di era global. Globalisasi membawa berbagai perubahan besar dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Perubahan ini mempengaruhi bagaimana sistem pendidikan di seluruh dunia beradaptasi dengan tuntutan zaman. Pendidikan demokrasi menjadi lebih penting dari sebelumnya karena globalisasi tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga tantangan terhadap nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan inklusivitas. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kesadaran kritis terhadap sistem sosialnya, yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokratis dengan penuh tanggung jawab. Namun, untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan menyeluruh, salah satunya melalui pendekatan bimbingan konseling. Bimbingan konseling memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung pendidikan demokrasi. Pendekatan ini dapat mengubah paradigma pendidikan yang semula terfokus hanya pada pencapaian akademik menjadi lebih inklusif, berbasis nilai-nilai demokrasi, dan berorientasi pada pengembangan karakter siswa. Berikut adalah beberapa cara bimbingan konseling dapat berkontribusi dalam pendidikan demokrasi. Yang pertama, membangun kesadaran sosial dan politik. Melalui bimbingan konseling, siswa dapat diajarkan tentang pentingnya kesadaran sosial dan politik dalam kehidupan mereka. Bimbingan ini melibatkan diskusi tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta peran individu dalam masyarakat. Konselor dapat membantu siswa memahami bagaimana keputusan yang mereka buat, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sosial, yang memengaruhi orang lain dan lingkungan mereka. Kemudian yang kedua ada pengembangan keterampilan komunikasi dan partisipasi aktif. Pendidikan demokrasi mengharuskan individu untuk dapat berkomunikasi secara efektif dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Bimbingan konseling dapat mengembangkan keterampilan komunikasi siswa dengan cara mengajarkan mereka cara menyampaikan pendapat secara konstruktif, mendengarkan dengan empati, dan bernegosiasi dalam situasi yang beragam. Hal ini penting agar siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kelas, organisasi siswa, atau kegiatan lainnya yang melibatkan pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, ada mengatasi konflik dan meningkatkan toleransi. Di dunia yang semakin global, siswa akan bertemu dengan perbedaan yang beragam, baik dari segi budaya, agama, maupun latar belakang sosial.
Bimbingan konseling berperan dalam mengajarkan siswa cara mengelola konflik dengan cara yang demokratis, yaitu melalui dialog dan kompromi, bukan kekerasan atau pemaksaan. Pendekatan ini membantu siswa untuk mengembangkan toleransi dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar mereka yang merupakan fondasi dari pendidikan demokrasi. Yang keempat, mendorong pengambilan keputusan yang bijaksana. Dalam pendidikan demokrasi, siswa diajarkan untuk tidak hanya mengikuti perintah, tetapi juga mengambil keputusan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Bimbingan konseling dapat memberikan panduan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan dalam membuat keputusan yang etis, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Yang kelima, ada mengembangkan kepemimpinan yang inklusif dan adil. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas dan keadilan. Bimbingan konseling berperan dalam membantu siswa mengembangkan sikap kepemimpinan yang inklusif yang mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Konselor dapat mengajarkan siswa tentang nilai-nilai seperti keadilan, empati, dan kerjasama dalam kepemimpinan. Agar bimbingan konseling dapat efektif dalam mendukung pendidikan demokrasi, ada beberapa strategi yang perlu diterapkan di sekolah. Yang pertama, mengintegrasikan nilai demokrasi dalam kurikulum bimbingan konseling. Konselor perlu mengintegrasikan topik-topik yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi ke dalam sesi bimbingan konseling. Hal ini bisa mencakup pengajaran tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, kesetaraan gender, serta cara-cara berpartisipasi dalam kehidupan demokratis, baik di tingkat sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, pendidikan karakter melalui kelompok diskusi. Salah satu cara untuk memperkuat pemahaman tentang demokrasi adalah dengan mengadakan kelompok diskusi yang melibatkan siswa dalam berbicara tentang isu-isu sosial dan politik yang relevan dengan kehidupan mereka. Diskusi ini dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap nilai-nilai demokrasi dan mengajarkan mereka cara-cara yang konstruktif dalam menyelesaikan perbedaan. Nah, yang ketiga ada penyuluhan dan pembinaan tentang kepemimpinan dan partisipasi. Melalui bimbingan konseling, siswa dapat diberi pelatihan tentang bagaimana menjadi pemimpin yang demokratis, yang mendengarkan suara orang lain, dan bertindak dengan adil. Program pembinaan ini juga dapat mencakup pengajaran tentang cara berpartisipasi dalam organisasi siswa atau kegiatan ekstrakurikuler yang memerlukan pengambilan keputusan bersama. Yang terakhir, yaitu menerapkan pendekatan interaktif dan berbasis kasus. Pendekatan berbasis kasus yang menggunakan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari siswa dapat membantu mereka memahami prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks yang relevan. Konselor dapat menggunakan studi kasus atau simulasi peran yang memungkinkan siswa untuk belajar mengelola konflik, bekerja sama dalam kelompok, dan membuat keputusan yang inklusif. Transformasi pendidikan demokrasi melalui pendekatan bimbingan konseling di era global sangat penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan politik yang tinggi. Dengan memberikan ruang bagi siswa untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi, bimbingan konseling berperan sebagai agen perubahan yang membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks global yang semakin terhubung, pendidikan demokrasi yang berbasis pada bimbingan konseling menjadi kunci untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak, kewajiban, dan peran mereka dalam masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.